Baik, untuk Sekarala sendiri ini terbentuk mulai awal sekitar tahun 2008. Awalnya itu memang dari beberapa staf karyawan untuk rasan-rasan untuk latihan dengan gamelan karena tertarik. Kemudian kita pertama kali kita itu melakukan latihan itu di daerah di Balai Budaya Mino Martani. Jadi ada staf di situ yang bekerja di situ dan bisa untuk mengikuti latihan. Jadi awalnya kita semua staf itu awalnya setiap hari Minggu itu kita melakukan latihan di tempat tersebut mulai sekitar 2 jam. Jadi ada pelatihnya. Yang pertama kali itu Bapak Sukisno. Awalnya memang sangat ditertarik dari beberapa rekan-rekan sih untuk mewarisi budaya dan wuri-wuri kebudayaan tersebut. Bisa tertarik dengan ini karena waktu dulu zaman SD saya pernah juga ikut karawitan, karawitan SD, grup SD. Begitu waktu Pak Didik masih di Wakil Rektor, saya juga sudah diminta untuk gabung dengan karawitannya Dharma Wanita, tapi waktu itu saya menolak karena anak-anak masih kecil-kecil ya, jadi masih antar jemput. Waktu itu juga latihan saya juga belum bisa karena waktunya jam sore waktu anak-anak pulang. Setelah Pak Didik masuk jadi dekan, saya diajak dengan Bu Erna Gugup untuk gabung dengan Sekar Laras. Alhamdulillah di situ saya juga pas pegang saya juga sama dengan waktu saya ikut di karawitan SD. Saya di Sekar Laras ini saya memainkan saron. Suka dukanya ya banyak sukanya karena pas dengan apa yang saya waktu dulu pegang saron juga waktu kecil. Dukanya di saron ini sering ada permainan dari Pak gurunya untuk mengisi angka-angka yang biasanya kita sudah lancar atau itu selalu diisi dengan angka-angka yang unik, jadi tantangannya di situ Mas, itu dukanya. Tapi alhamdulillah kita bisa menguasai semua. Saya bergabung di kelompok karawitan di Fakultas Ekonomi mulai tahun 2008. Waktu itu Fakultas Ekonomi belum punya gamelan sendiri, sehingga kita latihannya di BBM atau Balai Budaya Mino Martani. Kemudian di tahun 2009 sekitar itu Pak Marwan sebagai dekan, beliau kemudian mengizinkan untuk Fakultas Ekonomi memberi gamelan, sehingga kemudian kita bergabung dengan grup yang baru. Kesan saya bahwa saya merasa senang karena ternyata mulai dari masih aktif sampai purna pun mereka tetap welcome, menerima saya sebagai purna tugas untuk bergabung dengan grup Sekar Laras. Itu yang sangat menyenangkan bagi saya, sehingga sebagai seorang pensiunan masih punya kegiatan untuk tetap bersilaturahmi dengan teman-teman FEB. Semuanya berkesan ya Mas, semuanya berkesan dan semuanya penuh tantangan, penuh ya selain kita ada suka dan dukanya, pokoknya kita dibawa happy aja, dibawa senang. Kita pernah tampil di acara penerimaan mahasiswa, khususnya FEB pada waktu itu di UC, kemudian mengiringi wisuda UGM, Dies Natalis Ekonomi, dan kemarin terakhir di bulan Juli itu kita ikut festival karawitan dalam rangka Dies Fakultas Filsafat itu. Dan yang paling berkesan, saya rasa semuanya berkesan. Dan mungkin yang terakhir ini Mas, pada saat festival karawitan di Filsafat, kita mengeluarkan tari edan-edanan. Nah ini pemainnya
rawitnya itu semua dirias dengan wajah yang sensasional. Jadi penuh dengan make up yang lucu-lucu. Nah, itu yang paling berkesan untuk kami pada saat ini. Gitu aja, Mas. Bagaimana awal mulanya? Kalau pertama kali saya ngajar dari 2012 itu tadi ya. Dan itu pun seingat saya karena uangnya juga sudah habis, jadi mungkin saya agak-agak lupa persisnya. Tapi kelinganku ya 2012 itu. Ketika itu yang menjabat wakil dekan salah satunya adalah Pak Eko Suwardi. Kemudian kebetulan di rumah beliau ada kagungan gamelan dan dari satu perumahan itu mengajar, lah saya mengajar di sana. Mungkin ketertarikan saya karena mungkin ya terlalu ganteng atau gimana, saya juga nggak begitu paham lah. Terus saya didhawuhi untuk ngajar di FEB UGM atau Sekar Laras gitu. Saya ikut, oke lah, waktunya sore itu. Tapi sebelum saya ngajar itu, sebelumnya memang sudah ada grup yang lain, bahwa ternyata FEB sudah punya grup embrio awal dari para pejabat maupun dari para dosen-dosen senior yang sudah latihan dengan seorang pelatih senior juga namanya Pak Kisno. Kemudian berhubung minat dari para karyawan dan dosen terlalu banyak, sing ndak berani ikut gabung dengan grup yang satunya, maka membuat grup baru. Nah, grup baru itu dijuduli dengan grup para karyawan pertama kali, dulunya begitu, tidak para dosen. Oke ya, lah para karyawan itu lambat laun suwe-suwe dosen-dosen yo melu. Ana sing nyemplung, ana suwe-suwe, ana budekan, ana Dharmawani, dan sebagainya kuwi. Nah, itu awal mulanya. Lah sampai detik ini tantangannya ya mau digugahi bendino, Mas, itu tantangan. Jadi kalau kebetulan jam terbang saya cukup lumayan, dari sana pindah sana, dari sana pindah sana, cari itu lagi neng dalan macet dulu telepon, Mas, ayo gewes Mas, ayo gewes, kayak gitu. Itu adalah tantangan-tantangan yang membuat geli-geli, anyel-anyel, mangkel, jengkel-jengkel. Tapi ya apa boleh baut, karena ya apalagi kalau jadwal pagi Mas wis baru ngeloni bantal wis ditelepon har itu tak mode senyap itu, tapi kan bergetar toh Mas. Nah itu di dekat telinga gini toh, sopol sudah wis dipanggil lah. Itu kalau nggak budekan ya Bu Gugo, Pak, itu masalah kadang gitu. Nah kalau persiapan materinya kita sesuaikan dengan event-eventnya. Contoh, eventnya kok diesnya fakultas, maka ya lagu-lagu yang familiar, yang banyak dipahami orang, seperti Praon, walaupun tetap kita kenalkan lagu-lagu yang konvensional atau lagu-lagu yang lama. Artinya memang kita tidak bisa lepas dari para pendahulu kan. Apalagi identik gamelan itu ya wis Jawa banget ya, maka ada beberapa yang memang tidak familiar di orang-orang awam terutama, tetap harus kita dengarkan ya, supaya orang lebih mengenal dengan budaya itu sendiri ya toh. Nah itu karena ini milik kita, arah miliknya siapa, nah, kan gitu. Nah terus dibumbui dengan lagu-lagu yang familiar orang-orang, kayak Praon, kayak Ojo Dipleroi, kayak tebak-tebak itulah itu. Untuk harapan untuk komunitas Karalas ya, mudah-mudahan bisa semakin maju, semakin guyup lagi, dan semakin mempererat antara seluruh sivitas akademika, khususnya bisa nanti dari mahasiswa, dari dosen, dari staf profesional, kemudian dari Darwanta juga, ada juga dari Purna, tugas dari FEB juga yang ikut gabung. Jadi nanti bisa untuk mempererat tali silaturahim. Jadi nanti sambil guyon-guyonan, dan nanti bisa untuk meningkatkan emosional, jadi mempererat juga ukhuwah juga, dan silaturahmi juga, kemudian bisa untuk mengeluri kebudayaan. Ya, harapannya Sekar Laras semakin komit untuk latihan setiap hari Senin juga
mudah-mudahan selalu bisa waktunya, mudah-mudahan kita juga solid. Semoga Sekar Laras semakin jaya. Gitu, Mas. Terima kasih. Harapan saya untuk Sekar Laras terus berjalan, terus maju, dan dari fakultas juga mendukung untuk setiap acara kami, meskipun acara kami itu tidak di kampus, jadi mendukung juga mungkin acara kami di luar, khususnya untuk Sekar Laras. Itu aja, Mas, jadi tetap saling mensupport dari fakultas untuk kami. Terima kasih. Harapan saya untuk komunitas gamelan karawitan di FEB ini terus berjalan. Karena kalau bukan kita yang melestarikan budaya kita, siapa lagi? Di YouTube sekarang banyak orang-orang luar negeri, mereka mempunyai kelompok karawitan tersendiri, baik di Inggris, di Jerman, di Jepang, bahkan juga di Perancis. Mereka punya kelompok gamelan dan mereka itu sangat fasih main gamelan. Saya khawatir kalau kita tidak melestarikan kesenian kita sendiri, nanti generasi muda kita akan kehilangan budaya Jawanya. Sehingga kalau kita akan belajar, nanti harus manggil guru dari luar negeri, itu kan sangat aneh. Makanya saya berharap semoga Sekar Laras ini terus berlangsung, dan syukur kalau nanti bisa menarik generasi-generasi muda supaya mereka bergabung untuk menjadi pengrawit dan itu bisa ikut melestarikan budaya Jawa. Itu, Mas, harapan saya. Harapan saya terhadap Sekar Laras itu sendiri, gamelan itu kan mahal dan sudah dibelikan fakultas. Harapan saya adalah dibelikan lagi yang selindro. Itu yang pertama, harapan pertama. Supaya nanti para pejabat yang duduk di FEB UGM, siapapun beliau, semoga mendengarkan apa kata hati saya. Harapan saya untuk dibelikan gamelan bernada berlaras selindro, karena kita baru punya yang pelok. Itu yang pertama, harapan dan permintaan, itu sekaligus permintaan. Yang kedua harapan saya ya rutinitas tetap terjaga, komunitas ini tetap langgeng, kemudian kekeluargaan juga 12 tahun kan juga termasuk waktu yang tidak singkat, toh, Mas. Nah, wes seperti keluarga saya sendiri pribadi dengan teman-teman Sekar Laras, sampai gonta-ganti pemain, ada ganti yang ini pensiun, ganti ini, yang ini sudah yang ini dipindah ke rektorat, yang ini dipindah ke mana, yang ini punya suami, ikut suami, yang ini baru bayar, nah wes dan sebagainya. Itu kan pernak-pernik gonta-ganti penabuh, maka tapi semuanya tersebut sudah menjadi bagian dari seperti keluarga. Nah, itu harapan saya tetap dilestarikan dan dilanjutkan. Kekeluargaan ini jangan sampai putus. Ya toh, kalau masalah pernak-pernik itu wajar, Mas. Ono padu, ono geger, ono wis wajar. Itu wajar, dinamika namanya, dinamika. Nah, dinamika ini tapi menjadi bumbu keharmonisan. Nah, kan begitu harapannya.